Kapan Bu seseorang itu bisa dikatakan sebagai ADHD? Ya. Halo Sobat Hermina, kembali lagi di podcast Observasi Obrolan Seru Varian Edukasi. Kali ini saya Nima Sayu sebagai moderator podcast pada sore hari ini dan ditemani oleh narasumber kita yaitu Ibu Nuring Ramadhani. Beliau adalah okupasi terapi di Rumah Sakit Hermina Solo. Halo sahabat Hermina semuanya. Maraknya ADHD merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk genetika, lingkungan, dan gaya hidup modern dan peningkatan kesadaran serta diagnosis, Ibu. Menurut pendapat dari Ibu Nuri sendiri, apa sih yang dimaksud ADHD itu, Ibu? ADHD definisinya itu adalah gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan gejala-gejala. Ada 3 biasanya. Gejalanya ada inattensi, hiperaktif, dan impulsif. Oke, kapan Bu seseorang itu bisa dikatakan sebagai ADHD? Ya. Seseorang bisa dikatakan dengan ADHD itu dia harus menunjukkan gejala dari inatensi tadi, hiperaktif dan juga impulsif, minimal ada 6 bulan. Itu kalau terjadi di kondisi dewasa. Kalau anak biasanya diagnosa tersebut bisa ditegakkan setelah dia melampaui usia 4 tahun. Kalau di bawah itu masih diragukan sebetulnya karena dengan usia 1 sampai 3 tahun memang anak ini kan cenderung belum fokus karena ADHD itu biasanya terkait dengan susah fokus ya dan juga banyak bergerak gitu. Oke, Ibu. Untuk penyebabnya sendiri, Ibu, ADHD itu disebabkan oleh apa aja, Ibu? Penyebab secara spesifik sih belum ada, Mbak. Nah, tapi kita bisa secara garis besar kita bisa mengambil beberapa faktor. Faktornya ada faktor genetika, bisa dari ayah maupun ibu, tapi tidak bisa kita simpulkan harus salah satu ataupun keduanya. Nah, bisa juga dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa terjadi karena paparan toksin seperti timah hitam atau radiasi. Kemudian ada juga cedera kepala, kemudian ada riwayat stres prenatal saat ibu hamil, dan juga prematur. Itu juga beresiko gitu. Oke, Ibu. Untuk dampak ADHD tersendiri nih, Bu, untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa aja, Bu? Dampak dari ADHD karena dia tidak bisa inattensi tadi, fokus dan juga hiperaktif, itu juga impulsif, dia tentu banyak dampak sekali, terutama kayak di akademisnya. Akademisnya karena dia nggak bisa fokus, tugas yang diberikan nggak selesai, ya kan? Nggak selesai, jadi nilainya juga jelek, ya gitu. Terus kemudian di sosial, karena dia ada hiperaktif, oh tiba-tiba kok dia udah di atas nih, di genting misalnya gitu, atau mungkin terlihat seperti kalau anak-anak tuh kayak nakal gitu kan, suka mukul, terus habis itu mungkin lari terus. Nah, itu seperti itu sosial. Jadi dia tidak bisa mempertahankan pertemanan, hubungan antara satu dengan yang lainnya gitu. Bermasyarakat memang kurang. Kemudian ada juga gangguan emosional. Tentu dia dengan keadaan seperti itu, regulasi emosinya juga jelek gitu. Dan juga penyalahgunaan obat-obatan. Dengan usia yang terus dewasa, dia akan seperti ketergantungan obat tertentu untuk menekan stresor atau frustasinya. Oh, berarti cenderung ke aktif ya anaknya ya, atau Ya, seperti betul. itu. Boleh nih buat sahabat Hermina diberikan tips and trik untuk mengelola penderita ADHD, Bu. Oke. Silahkan. Tips dan triknya untuk mengelola ADHD yaitu satu, kita harus punya tujuan jelas dulu nih, hari ini mau ngapain gitu kan. Habis itu nanti kita ada penjadwalan, rencana ya, habis jam sekian harus gimana, apa aja yang harus dilakukan. Jadinya jelas terencana gitu. Terus habis itu kita juga bisa menggunakan alat bantu. Kita punya HP, ada alarm, bisa digunakan juga. Atau mungkin ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membuat kita tetap on track ya. Terus habis itu juga kita mencari dukungan.
Mencari dukungan itu baik dari keluarga maupun teman ataupun profesional gitu, Mbak. Apabila sahabat Hermina menemui gejala yang sudah dijelaskan tadi, segera hubungi Rumah Sakit Hermina Solo dan temui Bu Nuring Ramadhani di Klinik Tumbuh Kembang kami. Terima kasih, sampai jumpa.